semuanya, kembali berjumpa di channel official Duisma dalam tayangan Langkah Cerdas. Berjumpa dengan saya Niputu Dini Andriani sebagai salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Mengwi. Untuk kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai negosiasi. Pasti banyak yang belum tahu negosiasi ya. Jadi negosiasi itu merupakan salah satu kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak satu dan pihak dua untuk mencapai suatu persetujuan. Ya, jadi di sini kita harus tahu syarat-syarat dari negosiasi itu sendiri. Yang pertama adalah kaidah kebahasaan. Dalam negosiasi kita harus mengetahui bahwa kita harus menggunakan bahasa yang santun. Seperti apakah bahasa yang santun? Ketika kita berbicara dengan pihak satu atau pihak dua, jangan menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung perasaan lawan bicara. Karena tujuan dari negosiasi itu tidak akan tercapai jika kita sudah melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, bagian dari kaidah kebahasaan adalah menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa ajakan bagaimana cara mempengaruhi pihak satu atau pihak dua agar dia mau menuruti keinginan kita tanpa harus memaksakan. Baik, untuk ciri-ciri dari negosiasi itu sendiri adalah memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi dalam hal ini sudah jelas sangat kita ketahui bahwa negosiasi itu bukanlah suatu hal yang egois. Karena kalau sudah kepentingan bersama, kita akan tahu dengan sendirinya bahwa tujuan itu sudah tercapai. Ketika pihak satu dan pihak dua melakukan negosiasi dengan tujuan yang berbeda, dan ternyata salah satu dari pihak tersebut menginginkan hal yang memang untuk dirinya sendiri, itu masih bisa dibantah oleh pihak dua. Ya, itu merupakan ciri-ciri dari negosiasi. Contoh, sekarang kita ke pasar dan melakukan negosiasi itu. Apakah kita harus memaksakan pedagang dengan cara mengancam, memukul agar keinginan kita tercapai, sementara dari pedagang itu sendiri akan mendapatkan kerugian yang besar jika memenuhi keinginan dari si pembeli itu sendiri. Itu sebuah contoh yang sangat harus dipahami dalam hal ini. Ya, karena kita hidup dalam bersosialisasi, bukan hidup untuk diri sendiri saja. Nah, negosiasi itu tidak hanya dilakukan di pasar saja, yaitu jual beli antara pedagang dan pembeli. Jadi negosiasi itu bisa terjadi di rumah. Jadi untuk lebih jelasnya tentu saja kita harus mengetahui struktur dari negosiasi itu sendiri. Ya, ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, dan yang keempat ada persetujuan. Ya. Nah, di bagian orientasi ini adalah pengenalan atau pengucapan salam. Dan untuk bagian pengajuan itu di sanalah terjadi bagaimana kita mendapatkan barang atau suatu hal yang kita inginkan. Dan yang ketiga ada penawaran. Akan terjadi tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak dua. Dan yang terakhir ada persetujuan. Di bagian persetujuan ini adalah ending dari kesemua bagian itu. Jadi itulah contoh dari negosiasi, ya. Ibu, Krisna, ya ampun, kamu tuh terkenal dengan anak yang rajin. Kenapa bisa terlambat? maaf Bu, saya main game Bu, saya selalu malam Bu. Loh, main game lebih penting ya daripada sekolah. Kamu kan tahu besoknya harus ke sekolah. Tapi malamnya kamu main game sampai jam berapa? Saya selalu malam Bu. Nah, sekarang gimana nih? Kamu harus begini ajak ke BK. Misalnya harus diselesaikan ya? Enggak Bu, udah. Belum, enggak usah. Jadi kalau pengawasannya Bu Dini nggak mau tahu kamu harus ke BK ya? Enggak Bu, kan saya kasih tugas saja Bu. Tugas apa yang kamu mau? Bu Dini kasih tugas yang berat. Ya, terus Ibu aja. Kamu Oke. Oke. Kamu akan menyelesaikan karangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 1 hari kamu harus bisa menyelesaikan. Bisa 1 hari? Nah, aduh 3 hari. Kok 3 hari sih? 1 hari aja ya? Aduh, Krisna. Nih, ya ampun. Ya udah, kalau itu 2 hari aja gimana? Kamu harus bisa menyelesaikannya. Ya, saya tuh kedua hari. Oke, untuk kali ini kamu gak usah BK, tapi harus menyelesaikan tugas itu dalam jangka waktu 2 hari. Ya Bu, bisa Bu. Baik ya. Ini akan berikan keringanan. Ya, sip. Ya udahlah, kalau itu sekarang kamu duduk aja. Sekarang duduk. Cepet. Bu Dini mau belajar materi ya. Untuk hari ini berarti semuanya hadir ya. Dan sekarang Bu Dini minta kalian
Ini pelan-pelan dong ya. Gimana dulu tugasnya? Ya, ini yang udah dimaksudkan. Berikutnya. Aduh, loh, kenapa Ra? Tugasmu mana? Yang lain udah bukan tugas kamu nggak? Aduh, sekarang dicariin. Padahal emang nggak buat kan tugasnya. Terus sekarang gimana caranya Ra? Yang lain udah mengumpulkan. Dan terakhir itu hari ini. Tidak ada gimana lagi? Mohon maaf, kemarin saya ketiduran. Berarti lebih penting tidur daripada nilai. Tidur bisa kapan aja, Ra. Tapi masalah nilai hari ini, Ra. Mohon maaf Bu, kalau gitu kasih aja saya tugas di LKS. Tugas di LKS sudah biasa dan hampir semua LKS-nya udah terisi oleh kamu dan teman-temanmu yang lain. Tugas sekarang, aduh gini aja deh kalau gitu sekarang ya. Tugas PowerPoint 25 slide, gimana? Nggak boleh, kurang lah Bu. Pokoknya itu semuanya materinya tentang bahasa Indonesia. Kurang apa lagi? Kurang lah Bu slide-nya. Aduh, kurang saja. Berapa maumu? Ya, 10 lah. Aduh, 10 itu terlalu sedikit, Ra. Gimana kalau 15 ya? Ya ada Bu. Ya, yang penting Bisa mengerjakan dalam jangka waktu sehari. Bisa Bu, bisa. Kalau tidak, apa jaminannya? Nilai saya kurang. Oke, itu ya. Kemudian pegang janji kamu baik-baik. Jadi 15 slide harus selesai tepat pada waktunya. Oke ya? Ya Bu, ya. Sip. Kasih Bu. Oke. Baik, itu tadi pengertian dan contoh-contoh dari negosiasi. Intinya negosiasi itu dapat dilakukan di mana saja. Ya, nantikan video-video kami berikutnya dalam channel official Duisma dalam tayangan Langkah Cerdas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.